Shalom dan damai sejahtera bagi sahabat-sahabat Kristus dimanapun berada. Terlebih bagi Permata GBKP yang sudah mempersiapkan diri untuk dapat menyongsong dan mengikuti PA Permata GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, di dalam memaknai firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita untuk hidup dalam kebenaran itu, mari kita meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan. Karena di dalam pertolongan Tuhan, kita dimampukan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala anugerah yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Kiranya atas perkenan yang Tuhan berikan bagi kami, izinkan pada saat ini kami mempersiapkan diri, ikut memahami dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dari Nats 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 27. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Tapi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk anggota tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing dengan cara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, maka anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikian pembacaan firman Tuhan di PA Permata GBKP di minggu ini dengan tema merajut cerita baru dalam perbedaan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam menghadapi perbedaan, setiap kehidupan manusia kita sering bertemu dengan perbedaan. Baik dari teman dekat kita, sahabat kita, di lingkungan bekerja, di keluarga, di pelayanan di gereja, dan di mana-mana kita melihat banyak perbedaan. Tapi bukan berarti perbedaan itu membuat kita tidak memiliki keinginan untuk dapat membuat satu cerita yang indah dari perbedaan yang kita hadapi. Tapi justru di dalam perbedaan yang kita hadapi itu, saudaraku, kita diajak untuk melihat bagaimana kekayaan karya Allah. Cara Tuhan menjadikan perbedaan itu ajaib dan luar biasa. Kalau kita melihat orang kembar aja yang sangat identik, yang sangat mirip, pasti ada perbedaannya.
Begitulah hebatnya cara Tuhan berkarya bagi dunia ini. Tuhan menjadikan segala sesuatu baik adanya. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah bagi kemuliaan namanya. Dan terkhusus bagi ciptaannya yang ada di dunia ini, agar mampu merasakan, mendengar, melihat, dan bisa menikmati segala karya Tuhan yang berbeda-beda yang kita terima di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, mengetahui dan menjelaskan bahwa di dalam perbedaan terdapat kesempurnaan. Hal ini dari mana kita ketahui bahwa di dalam perbedaan itu ada kesempurnaan? Kita boleh belajar dari penjelasan yang diberikan oleh Paulus. Bagaimana Paulus menganalogikan tubuh sebagai gambaran pengajaran yang dia berikan kepada orang Yunani, Yahudi, ataupun kepada siapa saja yang selalu hidup dalam perbedaan-perbedaan yang tidak jarang. Justru dari perbedaan itu sering menumbuhkan konflik ataupun tidak sepaham. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat kembali dari konteks kita ini, gereja adalah gambaran satu persekutuan yang hidup karena iman percaya kepada Tuhan. Di dalam kebersamaan itu, jemaat ataupun anggota-anggota yang ada di dalam tubuh gereja itu memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda. Dari kemampuan yang berbeda ini sangat rentan sekali dengan hal-hal yang membawa tidak sepaham ataupun perpecahan ataupun bahkan konflik. Inilah yang terlihat dari kenyataan jemaat yang ada di Korinti. Korinti ini adalah kota yang begitu ramai, pusat perdagangan yang banyak sekali dihuni oleh orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tapi di dalam keperbedaan itu banyak kehidupan yang ditemui di sini adalah orang yang sombong rohani, orang yang mengecilkan orang lain, orang yang menunjukkan karunia rohani yang khusus. Sementara di jemaat yang lain ada yang minder karena mereka tidak memiliki karunia rohani. Ada yang minder karena tidak bisa berbahasa roh dan lain sebagainya. Dan bahkan ada jemaat yang merasa bermegah, merasa hebat, merasa sombong di dalam apa yang dia miliki. Sehingga kesombongan, tinggi hati yang tercipta di dalam jemaat pasti tidak akan membawa hasil yang baik. Dari itulah Paulus memberikan dorongan kepada jemaat agar membuka satu cakrawala yang baru dalam pemikiran mereka, sebagaimana yang diangkatkan dari kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Analogi yang dipakai Paulus di sini adalah tubuh manusia. Di dalam tubuh itu tentu tidak sama fungsi untuk melakukan semua fungsi yang sudah Tuhan tetapkan. Misalnya mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Semua ciptaan Tuhan yang ada di dalam tubuh itu sudah memiliki tugas masing-masing. Tidak boleh mengatakan mata yang paling utama, tidak boleh mengatakan tangan yang paling utama, tidak boleh mengatakan kaki yang paling utama. Kalau demikian adanya seperti pengajaran Paulus katakan, apakah kalau hanya kaki yang ada di dalam tubuh ini, sempurnakah tubuh itu? Pasti tidak. Semua ada skop-skop kecil seturut dengan bagiannya yang sudah Tuhan jadikan atas diri kita. Tapi dari analogi pengajaran yang disampaikan oleh Paulus, yaitu tubuh manusia, sekecil apapun itu, dia melekat di dalam tubuh kita. Tanpa dia tidak akan terlihat harmonisasi ciptaan Tuhan di dalam diri manusia. Jadi semua organ-organ tubuh ini walaupun berbeda-beda tapi melekat dalam satu tubuh. Seperti itulah saudara-saudara yang terkasih yang Yesus ajarkan juga di dalam Yohanes pasal 15. Kita semua bersatu di dalam satu tubuh. Banyak itu anggota-anggotanya tapi satu tubuh. Satu tubuh itu artinya kita anak-anak Tuhan yang selalu memiliki tubuh yang sama dan hidup melekat di dalam tubuh Kristus sebagai kepala gereja. Jadi hal ini diajarkan kepada kita saudaraku yang terkasih, bagaimana kita melihat
agar perselisihan perbedaan pendapat di jemaat ini tidak membawa konflik. Disinilah Paulus memberikan pengajaran, memberikan arahan. Paulus memakai gambaran ataupun metafora tubuh manusia sebagai gambaran daripada gereja. Di dalam gereja itu banyak anggota-anggota tubuh yang ada di dalam gereja. Ada yang berbeda suku, ada yang berbeda warna kulit, ada yang berbeda latar belakang, dan lain sebagainya. Tapi mereka memiliki satu wadah dan tempat bernaung gereja yang sama sebagai tubuh Kristus. Jadi dari inilah apa yang diajarkan Paulus kepada jemaat. Tidak boleh jemaat itu menganggap dirinya yang paling penting, dirinya yang paling benar, dan dirinya yang paling hebat. Tapi yang hebat, benar, dan penting adalah Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja bagi kita. Jadi bagaimanapun perbedaan yang kita hadapi, di dalam perbedaan yang kita hadapi itu kita boleh merangkai cerita yang indah. Sungguh luar biasa dan ajaibnya Tuhan, menjadikan yang kuat dan yang lemah, menjadikan yang hebat dan yang tidak hebat, tapi semua adalah karya Tuhan. Di mana atas perbedaan itu kita sebagai manusia memiliki jiwa keterikatan dan saling ketergantungan. Kita harus saling melengkapi, kita harus saling menghargai, agar persatuan di dalam tubuh itu seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kategorial Permata GBKP adalah anggota tubuh itu sendiri. Walaupun kamu berbeda-beda di kalangan kehidupan Permata, tapi jangan pernah merasa tinggi hati, jangan pernah merasa superior, jangan pernah merasa eksklusif dirimu. Tapi di dalam segala ciptaan Tuhan yang boleh kita terima dengan karunia yang berbeda-beda, kita adalah gereja yang seutuhnya, di mana Allah bertahta di dalam kehidupan kita, di mana Kristus menunjukkan jati diri kita sebagai pengikut Kristus yang sesungguhnya. Sehingga dari tema kita merajut cerita baru dalam perbedaan menjadi satu hal yang mendewasakan Permata GBKP. Sehingga dewasa di dalam menerima perbedaan baik secara fisik ataupun pendidikan ataupun profesi. Sehingga Permata itu mampu menempatkan diri dalam perbedaan itu menjadi satu cerita rangkaian perjalanan yang hidup, yang indah, yang boleh kita tuangkan dari sisi kehidupan kita. Jadi di dalam mengikuti PA Permata kita di minggu ini dengan metode sharing dan aksi, bagilah Permata GBKP dalam kelompok-kelompok kecil 3-4 dalam setiap kelompok. Dalam kelompok satu persatu bercerita dalam pengakuan bagaimana ia memahami dan mengenal dirinya beserta karunia dalam dirinya selama ini. Kemudian setelah masing-masing bercerita tentang dirinya, temannya membuat sebuah pengakuan dan kelebihan-kelebihan potensi teman yang di sebelah kanannya, hingga akhirnya semuanya mendapat bagian memuji, menyemangati temannya, dan masing-masing akan lebih mengenal dirinya. Lalu berdoa berantai untuk mendoakan yang ada di sebelah kanannya. Ini adalah sebuah sharing dan aksi menghargai talenta, karunia yang Tuhan berikan bagi teman-teman kita, sehingga kita saling mendukung, saling menghargai, saling mensupport, saling memuji. Itu adalah kekuatan yang menyemangati kita untuk melakukan satu hal yang berkenan di mata Tuhan. Demikianlah renungan ini boleh kami sampaikan. Kiranya Permata GBKP semakin dimampukan untuk hidup dalam kebenaran firman itu. Selamat mengikuti PA Permata GBKP minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. PA Permata GBKP di minggu ini boleh dilaksanakan oleh Permata GBKP dimanapun mereka berada. Kiranya lawatan-Mu yang besar akan memampukan Permata GBKP menjadi duta-duta pekerjaan Allah yang luar biasa. Mereka akan merangkai cerita dalam perbedaan menjadi sebuah cerita yang indah. Mereka akan hidup saling menghargai, saling menopang, saling memuji sebagai bentuk mereka mengapresiasi karya Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus inilah doa dan harapan kami. Haleluya. Amin.